Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nirwana Sitorus. Saya dari Syariah Hukum Keluarga Islam semester 2A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, agar kita selalu taat beribadah kepadanya. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita kiranya diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan adanya video ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian akhir semester saya yang dari mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, yaitu dari dosen Buya Andri Nurwandri SSY MAG, untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja dari soal pertama, yaitu jelaskan pengertian pengantar tata hukum Indonesia menurut ahli. Nah, saya mengambil dari menurut Ahmad Sanusi. Dia menyatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia itu merupakan pengantar ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. Selanjutnya dikemukakan bahwa pengantar tata hukum Indonesia ini mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di sini sesuai dengan bahan-bahan real dan ideal bangsa Indonesia. Itu penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia itu pada saat lahirnya negara Indonesia, sudah saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan detik penjebolan tata hukum kolonial dan pembentukan hukum baru atau hukum nasional. Sejarah tata hukum itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan Belanda, masa VOC, dan penjajahan Jepang. Masa VOC lebih fokus pada perekonomian sehingga bidang hukum kurang terperhatikan. VOC masih membiarkan masyarakat menggunakan hukumnya sendiri atau hukum adat dan hukum agama. Belum ada kehendak untuk menciptakan unifikasi hukum. Itu merupakan sejarah singkat dari adanya tata hukum Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembagian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum saya ambil itu menurut JCT Simurangkir SH dalam bukunya, yaitu berjudul Pelajaran Hukum Indonesia. Dia menyampaikan definisi hukum sebagai hukum adalah peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi dapat berakibat diambilnya tindakan, yakni dengan hukuman tertentu. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum itu menurut para ahli dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu sumber hukum dalam arti material. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti material yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu serta pendapat umum yang menentukan isi hukum. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal. Yang dimaksud dalam sumber hukum dalam arti formal yaitu suatu bentuk atau kenyataan tempat kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pembagian hukum itu dibagi menjadi 2 bentuk juga. Yang pertama, hukum umum. Hukum umum itu yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang sifatnya mengatur kepentingan umum. Contohnya itu ada hukum tata negara, hukum pidana,
hukum administrasi negara, dan hukum fiskal. Dan yang kedua, hukum perdata atau hukum sipil, yaitu hukum yang di dalamnya mengatur hubungan antara orang dengan orang, satu pihak dengan pihak yang lainnya atau pihak kedua. Contoh dari pembagian hukum perdata yaitu contohnya hukum perkawinan, hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum warisan, dan hukum perjanjian kerja. Selanjutnya, dari soal nomor 4, jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam? Dasar berlakunya hukum adat itu disertai 3 macam keberlakuan umum, yaitu secara yuridis, secara empiris, dan secara filosofis. Dua sudut pandang keberlakuan hukum adat itu ada secara internal dan secara eksternal. Secara internal, yaitu ilmu dan dari sistem hukum adat tersebut. Secara eksternal itu ilmu dan sistem hukum yang berada di luar hukum adat tersebut. Keberlakuan hukum adat pada zaman penjajahan era VOC dan pada era kemerdekaan itu sudah berada. Dan sikap saya terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam yaitu hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat memang harus dihormati sejauh hukum adat tersebut tidak melanggar HAM atau hak asasi manusia. Harus ada suatu lembaga yang melakukan identifikasi hukum adat mana saja yang menentang. Jika tidak melanggar hukum konstitusi dan atau hukum Islam harus dipertahankan, dan yang melanggar hukum harus dihapus. Selanjutnya, pertanyaan dari nomor 5, jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata serta sebutkan contoh di dalam Al-Quran. Keberlakuan hukum adat perbedaan hukum pidana dan hukum perdata itu yaitu hukum pidana yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, sedangkan hukum perdata sendiri itu bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal UAS pengantar tata hukum Indonesia. Jika ada yang salah kata, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.